Saya tuh lagi ada bisnisan. "Bisnis apa, Dre?" Kata saya tuh. "Bisnisan sama Pak Nurdin," katanya. "Lagi narik barang." Otomatis sontak di akal saya, pikiran saya tuh, "Wah ini," kata saya tuh, "ini main-main harta karun nih, kayak gituan," gitu. Cuman di atas peti itu saya lihat tuh ada semacam pusaka gitu. Nah ini. Oke, boleh di-zoom mungkin ya, Kang, ya? Boleh. Coba. Saya kan ngebuka itu kan ngebacain dulu ini ayat yang ada di sini gitu. Oh iya, ini tuh ada ayatnya ya, Kang? Iya. Uang $100 Bang, kenapa ini nggak dikasih-kasihkan? Oke saya kasihkan, tapi saya minta anak yang 2 itu kesini kan ya. Jangan, kata saya tuh. Jadi melayang gitu ya? Iya, melayang Bang, jadi gimana lah kalau ayam mau dipotong gitu. Jadi gini posisinya tuh. Dan itu kedengar itu kayak pecah-pecah gitu. Petak, 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 petak. Wah, kata saya tuh ngamuk. Mantan bos ayam potong menatap malam penuh beban. Hutang menumpuk, menghimpit hidup tanpa ampunan. Jalan gelap dipilih demi mendapatkan harta yang fana. Dengan memberi sesajen pada rapalan mantra rahasia. Tanah bergetar, peti uang muncul dari alam bayangan. Yang memunculkan harapan untuk mendapat kekayaan. Namun uang goib ternyata datang bersama kutukan. Hingga menghantui kehidupan kenalan Kang Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM, dimanapun Sobat berada, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Hari ini kita kembali menghadirkan narasumber. Yang ini datangnya dari WA nih, dari jauh nih. Namanya Kang Hakim. Apa kabar Kang Hakim? Alhamdulillah baik Bang. Kang Hakim, terima kasih ya sudah menghubungi admin Malam Mencekam. Lama nggak prosesnya? Ini lama Bang. Lama hampir ya? 3 bulan. Ya, Waduh. mungkin proseskan lah. Antri mungkin ya? Iya, tapi nggak apa-apa Bang. Tapi terima mungkin, kasih ya. Ya sekarang Waktunya. sempat dipertemukan dengan tim Malam Mencekam, tembus Bang gitu. Amin. Jadi kita bisa ketemu sekarang. Udah jodohnya gitu. Ya gitu. Kang Hakim punya cerita tahun 2019 ya pengalamannya. Ini tentang penarikan uang goib ya. Betul. Nolong orang katanya. Bukan nolong, jadi Bang saya dalam hal ini tuh kejebak Bang Oke, gitu. tahan dulu nanti biar penasaran penontonnya nonton sampai akhir nanti. Kang Hakim apa kegiatannya nih? Kegiatan saya sekarang wira swasta aja Bang. Tadinya saya tinggal di Bandung kan Bang. Ya kebetulan saya kerja tuh dari tahun 2000 tuh di Kalimantan Bang. Di Sampit. Kerja apa nih? Di perusahaan Bang. Kayu? Perusahaan bukan. Emang background saya itu dari perhotelan. Jadi ya ngelola hotel gitu. Oke, di Bandung juga mengelola hotel sama? Enggak, kalau di Bandung tuh domisili Bang. Tinggalnya di Bandung? Ya semenjak kejadian ini saya pun merasa trauma. Akhirnya ya pulang kampung lah. Baik sobat, jangan kemana-mana. Ini kisahnya ngeri-ngeri sedap nih. Uang bisa hadir di hadapan untuk membayar hutang ya. Akhirnya bagaimana? Jadi tonton sampai akhir. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Kang Hakim. Ceritanya gini Bang kejadian ini sekitar tahun 2019 awal. Itu pas tahun baru lah, Januari itu. Masih tinggal di Bandung gitu Bang kedatangan tamu. Dua orang, yang pertama Andre dan Pak Nurdin namanya tuh. Ini semua udah saya samarkan Bang nama-namanya gitu kan ya. Menjaga privasi lah kita lah.
Dan Andre ini masih saudara sama saya, sepupuan. Ayahnya tuh, kalau ibunya asli dari Garut. Karena memang orang tuanya nggak ada, jadi Andre itu kalau ada apa-apa tuh ya ke saya. Ya termasuk masalah ya mengeluh, apalah gitulah. Masalah susah kehidupan gitu, masalah usaha. Latar belakang Andre sampai ya ikut kejadian ini tuh, satu yang melatar belakangnya tuh satu ya masalah mental. Andre memang bercerai sama istrinya gitu kan, punya anak satu, dan usahanya tuh kolab. Jadi dia kan usahanya tuh, Andre tuh jual beli jaket sampai punya outlet di Bandung gitu Mang. Kolab, ya akhirnya apa, meninggalkan hutang. Dengan utang itu ya otomatis lah sampai ke masalah rumah tangganya, akhirnya dia cerai. Cuman pribadi Andre itu jadi mudah dirayu gitu, mudah dibohongi gitu, mudah ditipu lah. Dan temennya Pak Nurdin itu kenal sama Andre ya karena Pak Nurdin profesinya tuh jualan kopi. Tadinya ya memang Pak Nurdin tuh ya bukan tanggung-tanggung, bosnya pengusaha ayam gitu, ayam potong gitu. Ya karena Pak Nurdin tuh agak celengesan, ya akhirnya di rumah tangga juga terjadilah suatu perselingkuhan, Mang gitu. Jadi menikah lagi, dan istri pertamanya tuh meninggal, ya karena sakit itu meninggalnya. Usahanya kolab, Pak Nurdin itu sampai ya terlilit masalah utang sampai 500 juta gitu, 500 juta lebih lah itu hitungannya tuh waktu itu tuh. Pak Nurdin memang karakter orangnya tuh jadi menganggap mudah segala sesuatu. Dan waktu itu datang ke saya, ya sewaktu saya tinggal di Bandung, Andre ya bertanya ke saya, gimana kabarnya A? Ya alhamdulillah kata saya, baik Dek. Tapi tumben-tumbenan kamu kok, kata saya tuh langsung datang ke rumah. Biasanya kan udah suka ada telepon gitu. Jadi selalu komunikasi lah gitu, ini. Dia tuh ngomong, enggak A, katanya sekarang tuh saya tuh lagi ada bisnisan. Bisnis apa Dek? Kata saya tuh, bisnisan sama Pak Nurdin katanya. Lagi narik barang. Narik barang. Di pikiran saya tuh, logika saya tuh narik barang tuh narik kayak sayuran gitu, misalkan dari Garut ke ini pindah profesi gitulah. Barang nyata ya. Iya barang nyata gitu Mang Lama-lama dia ngomong gitu, katanya barangnya tuh berupa peti, dan petinya tuh ada di rumah Pak Nurdin. Otomatis sontak di akal saya, pikiran saya tuh, wah ini kata saya tuh ini main-main harta karun nih kayak gituan. Dan gak lama kemudian Pak Nurdin yang menyaut ke saya tuh, iya A, katanya memang benar yang Andre ngomong tuh, dan Andre pun udah ikut ke saya gitu, ikut ritualnya. Ritual apa Pak Nurdin? Ya ritual masalah ini katanya. Karena peti itu tuh suka kelihatan A. Nanti dulu kata saya tuh Pak Nurdin, ini Pak Nurdin melakukan ritual itu berdua sama Andre atau gimana? Ya enggak, katanya memang ini kan ritualnya tuh kata Pak Nurdin tuh ada teman saya, terus ada warga saya, dan menurut saya pun ikut. Tuh ya terus sekarang hubungannya Pak Nurdin sama Andre ke saya mau apa? Ya saya kan dengar dari Andre katanya A tuh satu pernah pesantren, terus baca Qurannya tuh pintar dan tahu ayat-ayat Quran. Pastilah suka berzikir wirid kan itu. Pak Nurdin kata saya tuh, ingatlah Pak Nurdin, memang saya dulu pesantren, tapi pesantren itu tujuannya bukan buat menarik masalah yang kayak ginian. Tapi kita belajar ilmu agama biar tahu baca Quran, biar tahu mengaji, biar yang paling utama apa?
menambah keyakinan kita kepada Allah. Ya, maafkan saya, kata Pak Nurdin tuh. Cuman sedikitnya lah kalau ada AA, ya ada yang dituakan juga. Yang ngebantu doa lah gitu. Ngebantu doa kata saya tuh Pak Nurdin. Ya katanya A. Dan ini lagi-lagi saudara saya gitu. Tolonglah A untuk ini, saya udah gak kuat gitu. Dan mudah-mudahan berhasil. Saya kan berpikir Mang nanti dulu Dre, Pak Nurdin. Terus Pak Nurdin kata saya tuh, ini Pak Nurdin melakukan ini udah berapa lama sebenarnya? Ya ini kan 40 Jumat targetnya. Terus dalam 40 Jumat ini melibatkan orang, pasti kan orang-orang tuh minum kopi. Terus kata Pak Nurdin ada sesajen. Emang sajennya apa sih? Kata saya tuh. Ya ayam bekakak katanya. Biasalah air kopi hitam, kopi manis, kembang setaman, terus wangi-wangian. Dan saya sekarang karena memang udah 27 Jumat nggak dapat aja, jadi saya pun beli madat. Ini harganya 6 juta. Dilihatin waktu itu Mang si madat itu tuh. Pak Nurdin kata saya tuh, itu Pak Nurdin melibatkan orang lain menarik dana ini, itu dipintas secara paksa atau gimana? Enggak, dia donatur katanya. Iya, yang namanya donatur tetap. Yang namanya berbau uang kata situ Pak Nurdin tetap. Orang tuh bakal menuntut. Hasilnya mana? Hasilnya nggak ada, akhirnya apa? Ya saya lebih ke saudara saya, ke Andre. Akhirnya apa? Dikategorikan penipuan. Cuman ya Andre udahlah katanya. Ini nggak apa-apa. Cuman penasarannya apa? Jadi 27 Jumat itu petinya tuh udah kelihatan. Udah kelihatan. Terbang waktu di wirid tuh katanya. Kenapa nggak ditangkap kata saya tuh. Ya saya tertawa kecil aja Mang gitu ya. Jadi gimana? Ya kata saya tuh udahlah. Tapi janji ya. Saya cuma nemenin Andri. Jangan sangkut pautkan dengan masalah ini kata saya tuh. Apalagi saya ikut ritual ke dalamnya. Saya enggak. Kalau sekedar berdoa meminta kepada Allah, ya ayolah kata saya. Tapi saya nggak janji dan nggak bisa sekarang. Gitu. Itu maunya tuh waktu itu kan hari Kamis, datangnya tuh. Mungkin rencananya biar malam langsung saya ikut gabung gitu. Kata saya nggak bisa. Paling-paling ya insya Allah itu juga minggu depan. Mereka pulang tuh sekitar jam 2:30 sore gitu dari Bandung tuh. Mereka pulang pamitan. Dan sekali lagi Andre ngomong ke saya, malam Jumat aja ya, tolong Allah, tolong. Ya udah Dre, saya cuma nemenin kamu aja. Ya karena saya sayang sama kamu, kata saya. Ya Andre sama Pak Nurdin mungkin udah gelap mata Mang Satu sisi dikejar-kejar hutang kan. Akhirnya ya malam Jumat besoknya Pak Nurdin datang lagi. Itu datang ke rumah tuh jam 5:30 pagi. Saya pun kaget. Pak Nurdin, kok pagi-pagi sekali? Emang dari sana jam berapa? Dari daerah sana Garut sana tuh jam berapa? Jam 3 saya udah berangkat karena kalau agak kesiangan di Nagreg macet gitu. Oh ya udah sih, masuk akal juga. Ya terus gimana? Kata saya Pak Nurdin. Mana Andrenya? Karena dia sendiri gitu yang jemput saya tuh. Waktu itu pakai mobil Avanza warna silver. Ya dapat pinjam lagi itu mobilnya juga. Mungkin dia sewa gitu kan ya. Dan saya pun berangkat, itu berangkat dari rumah tuh dari Bandung tuh jam 6 pagi. Dan nyampe ke sana, ke rumahnya tuh sekitar jam 9. Cuman di Garutnya tuh, Pak Nurdin tuh rumahnya tuh dari jalan raya tuh masuk lagi ke dalam. Jadi ke perkampungan gitu Mang Nah nyampe di rumahnya, di sebelah sana kan ada warung. Banyak orang lagi nongkrong. Terus depan rumahnya tuh ya ada Andre, ada istrinya Pak Nurdin, dan ada yaitu saudara-saudara Pak Nurdin sama jemaatnya gitu. Ada sekitar 8 orang lah waktu itu. Pak Nurdin ngomong ke yang lainnya, katanya nanti saya ada tamu dulu ya dari Bandung. Ya maksudnya tujuannya ke saya gitu. Tunggu aja di luar
Itu yang lainnya biar saya aja sama Andre sama Pak Nurdin masuk dulu gitu, mau ngobrol dulu. Itu pas masuk itu Mang auranya tuh udah lain. Kayak ini tuh, kayak menolak gitu. Jadi ada aura-aura yang memang kadang panas, kadang dingin gitu. Kadang panas, kadang dingin. Jadi kayak ke saya tuh ibaratnya gini, mau apa kamu kesini gitu, kesana. Cuman saya tahan gitu kan, saya duduk. Itu tuh posisi dalam rumahnya tuh ruang tamu ada 3 kursi, kursi panjang, terus kursi sebesar gini ada 2 gitu. Andre duduk di sana di kursi panjang, saya dekat Andre, dan yang 2 kosong. Cuman posisi rumah tuh kamarnya tuh 3. Mang Jadi yang rapat ke ruang tamu 1, 2 berjajar di letter L. Jadi dari depan tuh ke dapur tuh kelihatan. Dan di pinggir dapur tuh kan menghadap sini tuh ada kamar. Saya tuh melihat ke kamar, kan gelap di kamarnya tuh. Tapi tuh sama saya tuh gak tahu kenapa ya, kelihatan ada keselebet kayak ada makhluk. Inilah setengah lari gitu. Pak Nurdin tuh ngomong, jadi nanya ke saya tuh, menurut Hakim ini petinya tuh ada di kamar mana? Ayo. Sontak kan saya tuh kaget. Kata saya Pak Nurdin, ya nggak tahu lah. Saya baru datang, mana saya tahu. Ya kan Hakim mungkin lebih tajam dari saya gitu. Tajam masalah apa kata saya tuh. Pak Nurdin itu ngomong lagi. Ayo di mana menurut AA. Jadi apa ya? Setengah dia tuh jadi kayak kemasukan gitu Mang Sontak jadi kayak ada energi yang mendorong dia supaya apa? Dia tuh setengah banyak nanya gitu. Kata saya, Pak Nurdin ini aneh kok gini. Sampai Andre pun melihat, ya sabar katanya. Sambil ngomong Andre tuh agak-agak marah, ya sabar Pak Nurdin. Ini kan Hakim baru datang, ya minum dulu kek apa dulu kek. Saya pun ya di sana terus terang berasa kesinggung juga, kok gini kata saya tuh. Pak Nurdin. Akhirnya apa? Saya pun ya minta petunjuk kepada Allah gitu, ya Allah kata saya tuh. Tunjukkan apa nih sebenarnya yang ada di rumah ini. Saya memecahkan asma-asma Allah sebisa-bisa saya, yang maksudnya apa? Saya tuh menjaga diri saya gitu. Karena memang dirasakan aura di rumah itu tuh udah lain. Selesai dari itu pintu kamar yang dekat dapur tuh nutup. Sontak kaget semua gitu kan ya. Dan gak lama kemudian itu kerasa gitu kayak ada goyangan. Jadi kayak gempa gitu, kayak inilah. Saya dalam hati tuh, wah ini mungkin goibnya gitu. Jadi si goib tuh kayak udah menunggu gitu Makanya saya terus kencengin. Ya maksudnya dengan asma-asma Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu terjadi getaran yang memang hebat itu waktu itu tuh. Sampai ya saudara saya Andi pun berdiri. Katanya kok gini, kok gini. Aku gini, kata saya Di, keluar kamu. Dan gak lama kemudian dari atas plafon tuh kayak turun pasir gitu, kayak ini. Ya saya pun kaget kata saya kok gini amat gitu ini. Dan lebih yang saya kagetkan tuh setelah pintu dapur menutup itu, jadi saya lihat Pak Nurdin tuh kayak mau duduk. Tapi pas depan kamar yang depan, dia tuh ditarik gitu. Itu sama saya kelihatan ya nauzubillah min dzalik lah. Saya pun masih ingat gitu sampai sekarang itu. Akan bisa lupa. Itu ditarik sama tangan kanan goib itu bangsa jin itu. Ditarik, jadi kakinya tuh di atas, kepalanya di bawah. Tapi si kepala itu saya lihat tuh nggak nyentuh ke lantai. Si kepala itu tuh. Cuman memang dipegang gini gitu. Kelihat itu jinnya tuh ya gede hitam, cuman waktu itu tuh mukanya nggak kelihatan.
Emang saking gedenya. Jadi melayang gitu ya? Iya, melayang Mang. Jadi gimana lah kalau ayam mau dipotong gitu. Jadi gini posisinya tuh. Dan lebih kagetnya lagi, ya waktu itu kan Andi suruh saya suruh keluar. Di keluar kata saya tuh. Itu anaknya Pak Nurdin gitu kan, anaknya itu 2. Mang yang laki-laki umur 5 tahun, ya adiknya tuh yang perempuan umur 3 tahun. Jadi abis main, ibunya lari ke ini, ininya ke ini, nyari ibunya ke dalam rumah. Itu tangan yang satunya tuh mau ini anak. Sontaklah saya tuh, astagfirullahaladzim, jangan itu anak, jangan ini anak, kata saya tuh. Itu nggak jadi, Mang itu kerasa sama saya tuh kayak diam kamu, gitu kayak gitu tuh perasaan tuh, diam kamu, kata saya tuh jangan itu anak gak tahu apa-apa, kenapa kamu ngamuk? Itu saya pun sontak jadi agak marah juga gitu. Itu nggak lama kemudian, pas 2 baris keramik dari depan dari belakang gitu, dari dapur posisinya ke tempat duduk saya itu, jadi kayak begitu, kelihatan sama saya tuh kayak karpet dikebutin. Dan itu kedengar itu kayak pecah-pecah gitu, petak. Wah, kata saya tuh ngamuk. Kamu mau apa kesini? Saya bukan mau apa-apa, kata saya tuh. Saya nggak tahu akar permasalahannya. Saya cuma diundang. Saya nggak ikut apa-apa, nggak ikut ritual. Tapi kenapa kamu ini anak itu dan Pak Nurdin, kata saya tuh. Iya, goblok katanya orang itu tuh. Kalau bahasa Sundanya tuh goblok, tolol gitu orang ini tuh. Tempat suci katanya dipakai ritual yang nggak benar. Loh, kata saya tuh dalam benak, apa ini maksudnya gitu kan ya. Cuman lama kelamaan itu tuh jadi kayak mendesak mau masuk saya gitu, Mang Gak tahu kenapa gitu kan, saya pun jadi perasaan saya tuh kayak gini, Mang. Kayak gitu, udah diam kamu. Saya lapar katanya gitu. Itu yang ketangkap sama saya gitu. Ya waktu itu tuh. Ya udah kata saya, kalau lapar tuh ada kopi. Enggak, bukan itu katanya. Terus apa lagi kamu, kata saya tuh. Jadi alhamdulillahnya waktu itu tuh saya tuh dikasih berani gitu, Mang Karena bukan mungkin, jadi posisi memang terpaksa. Di hadapan harus itu gitu. Gak lama kemudian jin itu ngomong. Nanti saya keluar tapi saya antar dulu ke ajengan yang namanya ajengan rahmat. Jadi sebutan ajengan tuh kalau ini kan kiai, kalau di kampung kan ajengan. Dan bangsa jin itu ngomongnya bukan kiai, ajengan. Kata saya itu emang ada nama ajengan rahmat di sini. Ada katanya. Saya kan manusia, Mang Terus ke sana kan saya baru tamu. Mana tahu kan? Kiai nama kiai di sana kan saya nggak tahu. Ya akhirnya apa? Inisiatif saya, udahlah. Saya tanya ke istrinya Pak Nurdin lagi. Saya nongol lagi, Mang keluar gitu kan, tanyain. Teh, saya mau tanya, di sini ada yang namanya ajengan rahmat enggak? Sebentar agak melamun. Istrinya Pak Nurdin tuh. Mungkin dia masih kaget lah, masih ini. Ya ada katanya. Memang ajengan rahmat tuh yang punya pesantren di sini. Oh, kata saya itu memang benar ada. Terus rumahnya di mana teh? Ya terus jalan sini aja. Jadi kan di sana tuh depan rumahnya itu ada semacam jalan kecil lah. Udah lewat rumah Pak Nurdin tuh ada sawah lah, ada sawah, kebun. Jadi sawah sedikit-sedikit gitu, sama kebun. Dan jadi jalannya tuh berbelok gitu. Udah itu saya masuk lagi. Dan itu ngomong, itu bangsa jin itu. Udah sekarang juga saya antar ke sana. Antar ke sana. Loh, kata saya itu mau apaan? Memang ada ajengan rahmat.
kamu mau ngaco di sana? Saya malu, kata saya tuh nanti sama Pak Ajengan. Iya, kalau orang-orang sekitar sini nggak tahu. Kalau tahu saya malu. Enggak, katanya, udah sekarang juga. Dan makanya itu di luar logika saya gitu kan ya. Itu bentuknya tuh apa ya? Kalau sama saya tuh lebih tinggian dia gitu, badannya agak besar. Terus ininya botak gitu. Botak di kepalanya tuh, jadi tengahnya tuh botak. Cuman matanya tuh segitiga gitu kan, segitiga agak biru kebiru-biruan gitu. Dan ini hitam gitu. Itu jin itu gitu. Kata saya dalam hati, kok kata saya tuh bisa ngecilin kayak gini ya, bisa ini ya. Kata saya, ya udahlah. Ya udah, ayo. Tapi jangan sekali lagi jangan bikin malu nanti ini. Enggak, katanya, aduh, ayo gendong saya. Saya kaget, kok minta digendong, kata saya. Udah gendong, katanya. Ya udah, kata saya tuh. Tapi kalau saya nggak kuat, saya iniin. Itu anehnya tuh dia ngegendong gitu, jadi bebannya tuh kayak ngikutin. Misalkan gini, beban kita kuatnya misalkan 30 kilo gitu. Jadi itu dia tuh bisa 20 kilo gitu, ngeninya tuh. Cuman kerasa gitu. Yang kerasa tuh kan tangannya gini, gimana orang digendong gitu. Kita mikul beras lah. Jadi tangannya tuh ke sini, ke saya tuh ke sini tuh kerasa itu berbulu. Jadi kayak bulu kucing lah. Perasaan ke sini itu. Terus selintas, ya bayang-bayang saya lihat jari tangan tuh panjang. Panjang dan memang itu ada kukunya gitu, hitam gitu. Perasaan saya tuh bawa topi ya di tas tuh ya. Oh ini saya pakai ah. Wah keren dong. Itu saya gendong keluar dari rumah. Yang saya ajak tuh si Andre. Antar ke rumah Pak Jangan Rahmat. Ya ayo ah. Si Andre juga memang dia kelihatan agak takut. Ya takutnya apa? Jadi kayak melihat punggung saya tuh jadi kayak berbulu. Nggak kelihatan makhluknya gitu. Ya anehnya itu seperti itu. Terus orang-orang di sana kan di warung juga itu kan saya lewat depan warung itu. Kalau ke rumahnya Pak Ajangan Rahmat itu. Itu nggak melihat Bang. Cuman posisi saya mikul itu tuh jadi agak menunduk. Gimana kita ada beban gitu. Jalan saya tuh terus jalan dituturin sama Andre. Ya ada persimpangan gitu. Yang ke kiri ke mata air. Di sana tuh ada mata air. Terus ada musola, tapi musola tuh musola zaman dulu. Kayak dari bilik gitu kan, dari bilik zaman-zaman dulu lah gitu. Terus ada kolam punya warga sih gitu. Dan mata airnya tuh dialirkan pakai bambu buat mau wudhu kalau mau sholat di musola itu. Pas di persimpangan itu tuh minta berhenti sebentar. Ini bangsa jin yang dipikul saya tuh. Katanya nanti kalau pulang dari Pak Ajengan anterin saya ke sana. Ya kata saya tuh udah. Saya lanjut jalan, cuman dari agak jauh tuh kelihatan ada masjid. Dalam benak saya, ya mungkin ini pesantrennya gitu. Itu capek nggak tuh gendong itu? Ya memang kerasa Mang. Cuman kalau saya udah merasa kayak kelelahan, jadi dia kayak meringan. Anehnya tuh yang saya rasakan gitu. Sampai keringetan? Enggak sih kalau keringetan. Enggak keluar Mang. Jadi dia tuh kayak bisa menyesuaikan. Nah udah sekitar jarak 20 meter. Saya bilang ke si Andre, Dek, yang mana rumahnya? Karena di sebelah masjid itu ya ada, waktu itu tuh ada 4 rumah gitu yang berempetan. Itu menunjukkan bahwa rumahnya Pak Ajengan tuh
Yang itu katanya yang cat biru. Rumah Pak Kiai itu kan rumah motif zaman dulu gitu kan ya. Jadi pintunya tuh masih pintu yang 2 gitu. Terus di depannya tuh ada tempat duduk dari semen gitu dan gerbangnya tuh masih dari bambu. Depan rumah Pak Kiai itu saya berhenti dan goib itu minta turun. Jadi dia turun berdiri sebelah kanan saya, sebelah kiri saya kan Andre gitu. Saya assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum sampai 3 kali. Itu ada yang keluar dari pinggir itu. Ya itu istrinya Pak Kiai. Katanya ada tamu ini. Dari mana Kata saya tuh, saya dari Bandung. Habis dari rumahnya Pak Nudin, kata saya, Bu. Ini kesini tuh saya mau ke Pak Kiai, Pak Kiainya ada enggak? Ya kata istrinya tuh, Pak Kiainya lagi mengaji. Kalau mau tunggu aja. Tapi saya mau ke rumah saudara saya dulu, enggak apa-apa kata saya tuh. Itu sekitar 5 menit. Pak Ajengannya tuh keluar ya dari pintu depan. Pak Ajengan tuh saya masih ingat pakai kaos warna putih kayak oblong gitu, pakai sorban, terus pakai kopiah haji dan pakai kacamata. Waktu itu tuh dia nongol dari pintu tuh nongol. Katanya ada tamu. Dari mana Aduh Pak Ajengan, kata saya tuh, saya dari Bandung Pak Ajengan. Maaf saya mengganggu. Pak Ajengan itu waktu itu tuh belum ngelihat ke sebelah kanan saya. Pas dia melirik, udah turun ngedeketin gitu. Kan tadinya nongol di depan pintu. Dia turun ke bawah pas ngelihat ke sebelah kanan saya. Astagfirullahaladzim katanya. Sambil setengah loncat ke belakang. Kata saya, Pak Ajengan tenang, jangan takut, Pak Ajengan tenang aja, tenang. Enggak, itu katanya goib dari mana. Jadi Pak Ajengan ini rupanya kalau di dunia masalah gini itu kayak ngehikmah juga gitu Mang. Tahu jadi melihat bangsa yang gituan. Dia loncat ke belakang, cuma kata saya itu udah tenang Pak, tenang. Pak Ajengan nggak apa-apa katanya. Itu ngeri, jangan di ini. Aduh Pak Ajengan maaf kata saya tuh. Ini ridho ikhlasnya Pak Ajengan saya minta. Kata saya tuh maaf Pak Ajengan, saya boleh masuk enggak? Itu enggak ada apa-apa. Katanya itu goibnya. Kata saya tuh enggak Pak Ajengan, enggak apa-apa. Ya udah ke dalam tapi jangan deket-deket Pak Ajengan. Katanya itu goibnya tuh. Dan saya pun masuk. Duduk di kursi, saya berdempetan sama ini, Andre sebelah sana dan Pak Ajengan di kursi yang satu gitu. Kalau saya di kursi yang panjang duduknya tuh. Pak Ajengan tuh itu kelihatan gemetaran, mungkin ya shock lah melihat sosok itu. Dan pandangan itu melihat terus ke sosok jin ini. Kata saya tuh Pak Ajengan, ini goibnya mau ke Pak Ajengan, ketemu apa? Dan saya tanya itu goib tuh nih, kata saya tuh, ini udah di depan Pak Ajengan nih. Ini kamu mau apa ke Pak Ajengan? Saya pengen ngajiin dari surat Al-Quran itu Al-Jukuf gitu. Yang dipintanya tuh di ngajiinnya tuh. Itu ada berapa ayat yang minta dia bacakan tuh. Itu Pak Ajengan membacakan Quran itu, ayat itu tuh sampai agak gemetaran ya. Manusiawi lah namanya, sok kaget dia. Ya akhirnya ya masih untung selesai gitu bacanya sampai Surahul Adim. Dan saya lirik ini jin ini tuh kayak sedih gitu, kayak nangis. Ya akhirnya di benak saya tuh, kata saya tuh jin ini tuh muslim gitu. Udah ya, kasihan Pak Ajengan diganggu. Dia kan lagi, ya maksudnya habis ini ngajar lagi para santrinya gitu. Dan gue itu ya udah
terima kasih. Itu gaib itu tuh kelihatan sama saya tuh ini ke Pak Ajengan tuh mengucapkan terima kasih. Cuman Pak Ajengan itu tuh nggak mau, takut gitu. Udah kata saya tuh, Pak Ajengan nggak mau, takut, kita pulang aja udah. Nah, udah itu saya pamit ke Pak Ajengan dan mohon maaf kata saya Pak Ajengan. Pak Ajengan diganggu, saya pun nggak bisa nanganin harus gimana kata saya tuh, ini gaibnya mau ke sini. Dan sekarang udah dibacain ya, minta di ngajiin sama Pak Ajengan. Ya udah, dia pun pamitan dan berterima kasih ke Pak Ajengan gitu. Ya sama-sama. Cuman Pak Ajengan itu titip katanya, udahlah. Udah nggak usah main-main gaib katanya. Aduh ngeri ya Pak Ajengan kata saya tuh. Ini karena terpaksa gitu, sebenarnya bukan ini saya. Dan udah pulang. Nah tadi yang udah saya utarakan, kalau ke pesantren itu kan ada persimpangan gitu. Dia minta dianterin ke mata air itu. Udah di depan mata air, depan musola. Sekarang kamu pulang, saya pun mau pulang, mau pamit. Cuman apa, jin itu ngomong, nanti dulu, selesaikan di rumah itu. Loh kata saya tuh, saya udah gak sanggup. Kamu jangan takut, saya tuh gak nyalakain kamu. Cuma tuh saya tuh marah ke Pak Nurdin. Marah kenapa kata saya tuh. Ya marah karena saya tuh bukan yang nungguin peti itu. Bukan yang punya peti itu. Kata jin itu. Saya tuh sebenarnya ada yang di Patilasan. Saya tuh menjaga Patilasan. Jadi di daerah sana tuh makanya ada Patilasan wali. Wali itu ya gitu kan ya. Jadi jin itu tuh sebenarnya nunggu di sana, dan jin itu ngomong gitu ke saya tuh. Katanya udah kamu selesaikan, nanti kamu saya bantu ini. Jadi biar jelas. Loh kata saya tuh, terus sebenarnya itu tuh peti itu dari mana? Yang suka keliat di rumah Pak Nurdin itu. Nih, saya kasih tahu peti itu tuh sebenarnya ini ada di mata air itu. Jadi mata air itu tuh sebelah belakang itu kan ada pohon 3. Pohon randu, terus yang 2-nya tuh kalau bahasa Sunda tuh pohon dangder. Tuh katanya yang di sini. Ini peti ini itu ditarik sama bangsa kamu. Jadi orang-orang ya kayak paranormal gitulah, ditarik lewat media jarak jauh, cuman nggak kuat. Akhirnya di sini. Ya kata saya tuh, terus hubungannya sama Pak Nurdin apa? Jadi gini, itu tuh teman kamu Pak Nurdin itu ketangkap sama saya tuh. Itu melakukan ritual di saya, di tempat saya di sana di Petilasan. Dia ritualnya salah. Katanya minta harta, minta rezeki, apapun permintaannya saya penuhi. Tapi di sana tuh bukan mengaji, bukan apa. Malah baca-baca yang maksudnya tuh pengusir setan, pengusir apalah itulah. Itu jadi dia marah tuh itu. Itu kan tempat wali, dipakai itu. Terus yang di rumah itu gimana? Ya tanya aja sama kamu ke sana, ke orangnya, ke Nurdinnya. Selesaikan sampai beres. Kata saya tuh, aduh, saya nggak sanggup, nggak ini. Nggak, katanya kamu udah selesaikan, biar selesai masalah ini. Dan nggak apa-apa, nanti kamu dibantu sama saya gitu kan. Kamu dilindungi sama saya dan sama junjungan saya. Jadi junjungan tuh maksudnya tuh batasannya tuh kayak semacam guru gitu. Dia punya guru. Cuman jin itu ngasih tahu, katanya kamu nanti ritual di sana, tapi tolong yang pertama bacain dulu syahadat, yang kedua waktu itu tuh suruh baca sholawat Nabi, yang ketiga saya suruh baca doa Nabi Musa. Jadi doa Nabi Musa, Robi sori sogri warsi ambil akan beristari atau kalim ya fatahu ya alim.
ya bunyinya seperti itu gitu kan ya ayatnya tuh. Dan ayat itu ya setelah baca ya ternyata ya apa, jadi meminta kelapangan dada gitu kan ya. Ya terus masalah dilancarkan masalah ucapan gitu kan ya, intinya menyelesaikan suatu masalah. Dan saya pun dalam benak hati kata saya ini Pak Nurdin ngebohongin saya gitu kalau kayak gini caranya. Saya melangkah, saya lirik ke belakang, jin itu udah nggak ada. Dan nggak taunya apa, si Andri pun udah ada di sana, cuman posisinya tuh nggak ada di rumahnya Pak Nurdinnya. Jadi setelah saya cari-cari Pak Nurdin tuh di rumah mertuanya. Saya samperin, waktu itu tuh Pak Nurdin, saya setengah marah. Kata saya, Pak Nurdin sini. Pak Nurdin udah nyalakain saya, kata saya tuh. Kenapa dari awal Pak Nurdin gak ngomong ke saya bahwa Pak Nurdin tuh melakukan ritual ini tuh, peti itu tuh dari mata air ini, bukan dari sana. Itu Pak Nurdin waktu saya tanya itu marah itu kelihatan takut gitu sama saya gitu, karena saya marah-marah. Sebenarnya yang dilakukan sama Pak Nurdin itu apa? Dia cerita bahwa dari awal dia pernah memang ritual di petilasan sana, jadi petilasan wali, dan sampai menginap di sana itu sama teteh, kata saya tuh. Iya, sama saya. Setelah saya mendengar penjelasan dari istrinya Pak Nurdin, saya mengerti. Oh ya, kata saya tuh, ya udah teh, gini aja lah ya, karena memang saya ya maksudnya kebebani saya sudah menyelesaikan masalah ini teh Pak Nurdin. Jadi minggu besok saya kembali lagi ke sini. Dan minggu besoknya saya datang lagi ke sana gitu. Waktu itu tuh saya minta ke Pak Nurdin, kata saya tuh udah ya nanti masuk ke rumah Pak Nurdin, ke kamar itu saya, Pak Nurdin sama satu lah orang Pak Nurdin lah, biar saksi aja. Ya katanya dan Pak Nurdin itu bertanya gimana katanya masalah ininya, masalah sajanya. Ya udah sajanya seadanya aja, yang penting ya kita ke sana dan saya mau menyelesaikan masalah ini. Cuman apa, Pak Nurdin jangan berharap bahwa ini tuh bakal nyata gitu kan ya, uang ini tuh. Saya nggak janji gitu, nggak ini. Dan akhirnya sepakat jam 9 malam waktu itu ya, sama malam Jumat, masuk ke kamar itu. Saya bertiga, listrik semua dimatikan. Dan di dalam kamar itu tuh saya lihat tuh cuman ada meja satu, jadi kosong posisinya tuh. Dan sesajen disiapkan di dalam ya, bakar sampai bakar arang gitu kan ya, karena Pak Nurdin ada madat gitu. Naruh madatnya karena Pak Nurdin memang punya hajatnya. Saya nanti yang doanya lah. Pak Nurdin udah mulai ngeinihin madatnya ke pengapian itu tuh, ke arang itu. Dan di sana pun ya kecium lah aroma dari madat itu. Dan saya bacakan ya doa-doa yang memang dikasih dari jin itu. Sekitar 3 menit keadaan tuh berubah. Jadi yang pertama tuh saya dengar ada suara gemuruh angin gitu dari luar tuh. Ya kebetulan belakang rumahnya ada pohon pisang gitu, serumpunan pohon pisang, jadi lebih tajam lagi. Dan udah itu sajian itu kayak piring-piring itu kayak beradu gitu, kayak teng. Kemudian itu cahaya itu yang masuk ke dalam tuh. Jadi dari 4 arah tuh cahaya tuh kayak mengelilingi gitu. Yang pertama saya lihat tuh cahaya tuh putih, terus diikuti ada kayak cahaya warna hitam ya. Itu posisi di kamar gelap. Dan waktu itu tuh saya paling depan, sebelah belakang agak pinggir Pak Nurdin, dan di belakangnya ya orang Pak Nurdin gitu. Dan memang sebelumnya udah saya omongin, mau apapun yang terjadi udah diam, jangan lari, kata saya tuh, udah diam Pak Nurdin. Dan waktu itu ya Pak Nurdin nurut. Itu nggak lama kemudian di sebelah pinggir saya tuh ada
ada yang datang sosok, ada sosok 3. Yang 2 itu kelihatan itunya tuh kayak orang Arab, pakai jubah kayak gitu, cuman kayak pegang tasbih gitu yang 2 tuh. Terus yang satunya itu sosoknya tuh pendek, pakai pangsi gitu, pakai baju kayak baju silat gitu zaman dulu. Dia assalamualaikum, saya bilang waalaikumsalam. Cuman nggak lama kemudian itu saya lihat dari bawah, jadi kayak ada cahaya juga gitu. Cuman kedengaran ada suara gitu, kotak yang ngelilingi. Dan nggak lama kemudian itu dari bawah bumi, pendengaran saya tuh kayak di bawah lantai gitu, kayak ada yang jalan gitu, kayak krak, kayak narik sesuatu, kayak pakai rantai narik apa gitu. Dari sana tuh timbul goncangan yang memang besar. Astagfirullahaladzim, kata saya itu, astagfirullahaladzim ya Allah. Cuman terus saya bacain bacaan yang dikasih sama itu tuh, dan gak lama kemudian bumi itu kayak kebuka gitu. Pas depan saya itu kekek gitu, buka, dan dari bawah tuh ada cahaya putih. Saya masih ingat gitu sampai sekarang, cahaya putih kayak ngebuka dan muncullah semacam peti ini dengan disertai memang goncangan yang memang hebat. Astagfirullahaladzim, kata saya tuh. Dan saya lihat tuh itu peti itu ukurannya tuh 60-90 cm ada. Cuman di atas peti itu saya lihat tuh ada semacam pusaka. Ini apa gitu kan, pusaka ini tuh, kata saya tuh. Baru saya ngomong gitu, saya melirik ke itu yang sosok yang 3 itu, yang pakai, yang sosoknya kayak Arab itu. Dia ngasih isyarat, katanya ambil itu pusakanya. Cuman Mang Ae pas mau saya ambil gitu itu pusaka itu tiba-tiba dari depan tuh ada muncul sosok, tapi sosok itu sosok mirip manusia gitu, cuman menghadapnya ke sana gitu. Jadi membelakangi saya gitu di depan peti ini. Dan saya lihat itu orang itu tuh rambutnya tuh panjang dikucir gitu kan ya. Terus pakai jaket kulit, pakai sepatu kayak sepatu jenggal, pakai celana jin, itu celana jin saya lihat tuh warna hitam. Dan ada rantai di sininya tuh, ya kayak koboi kayak gitulah. Kata saya tuh ini goib, kata situ kok gini gitu, ini. Dan saya mengucapkan assalamualaikum ya umul goib, assalamualaikum ya umul goib. Itu baru berbalik, berbalik. Saya pun kaget melihat mukanya tuh astagfirullahaladzim. Jadi mukanya tuh hitam, terus memang hidungnya mancung, cuman hitam, terus mata melotot. Itu ketangkap sama saya tuh. Dia ngomong jadi kayak setengah marah. Mau apa kamu? Mau harta ini? Nah, sosok yang Arab itu ngasih kode. Jadi kayak mau marah tuh yang sosok yang baru ini tuh kayak nggak jadi gitu. Dan saya ngomong lagi, kata saya tuh, kenapa ini nggak dikasihkan? Kata saya itu, saya memberanikan diri, terus terang gitu kan ya. Dan Nunggu Ibu menjawab, oke, saya kasihkan. Tapi saya minta anak yang 2 itu kesini kan ya. Jangan, kata saya tuh. Itu gak adil namanya kalau kayak gitu. Dan Nunggu Ibu itu ngomong, boleh katanya. Tapi kamu ngambil sedapatnya. Ya karena waktu itu tuh muncul dulu pusaka gitu kan ya. Dan pusaka itu suruh diambil gitu ya. Makanya di peti itu tuh kelihatan ada lubang gitu. Dan saya kan mikir ini bukanya harus cara gimana gitu kan ya. Ya otomatis di pikiran saya tuh ini kuncinya gitu. Memang ada lubang kecil dan saya ini kan ke lubang peti itu dan itu kebuka kepak
sekaligus gitu. Dan saya pun sontak kaget. Itu waktu menusukkan keris ini itu sampai keluar jadi kayak beradu metafisik gitu antara goib dengan goib ya, sampai di sininya juga kan ada bekas ininya gitu. Ini Bekas dapat ini. dari situ ya? Iya, dari sana ini. Buat kuncinya ini. Iya, ini kuncinya. Saya pegang karena memang pesan dari goib yang mirip Arab ini. Suruh disimpan aja, nanti suatu saat ada yang ngambil. Cuman udah 7 tahun dia ngomong kisaran 10 tahun ada yang ngambil, kasihkan gitu. Jangan banyak tanya. Tapi nggak ada yang ngambil. Belum, ini baru 7 tahun Mang E. Kalau 10 tahun nggak ada, ya artinya nggak ada yang ngambil, harus saya hanyutkan ke sungai besar gitu. Fungsinya apa nih? Ya ini kunci pembuka petinya. Hanya untuk kunci aja. Iya, Fungsi lain nggak ada. nggak ada. Ini jadi, Ini kita tayangkannya nanti. ya boleh, Kang boleh lihat nggak, Kang? boleh dibuka. Mm-mm. Oh, Nah ini oke. Boleh di zoom mungkin ya, Kang ya? boleh. Coba. Saya kan ngebuka itu kan ngebacain dulu ini ayat yang ada di sini gitu. Oh iya, ini tuh ada ayatnya ya, Kang? Iya, Oke. ada ayatnya. Mm-mm. Nah, udah kebuka, berdasarkan pesan itu saya ambil, dan itu uangnya tuh uang $100 Bang ya. Tapi posisinya tuh uang tuh ya dilak-lak gitu. Ya nggak tahu lah jumlahnya berapa. Dan petinya tuh mirip ya ini warna hijau gini. Jadi kayak di hias kayak gini juga gitu. Ada putih-putihnya. Cuman di atasnya ada relief kayak inilah. Kayak huruf Arab gitu. Dan saya pun melirik lagi, ini harus gimana, katanya Pak Nurdin. Itu kebuka petinya, tapi Pak Nurdin kayaknya udah takut gitu, udah ini jadi setengah sadar dia. Dia nunduk, udah rapat ke sini. Saya melirik, kedua ARB itu katanya udah ambil aja, sok. Intinya wakilin aja, ambil. Dan bismillahirrahmanirrahim saya ambil uang itu dapatnya tuh Mang selak sama 27 biji. Jadi 127 biji. Jadi satu laknya itu 100 biji, $100. Saya ambil, udah saya ambil itu peti langsung nutup lagi. Wow, kayak ini udah gitu, jadi kelihatan sama saya tuh si makhluk yang depan saya gitu, yang hitam itu tuh, jadi kayak diambil gitu, kayak diambil peti itu. Dan waktu itu tuh langsung menghilang gitu, Mae. Tapi ini reaksi di ini masih cahaya-cahaya di dalam kamar tuh masih mengelilingi gitu. Dan saya bertanya ke yang sosok yang dua itu, ya goib, kata saya tuh ini mesti digimanakan ini pusakanya. Dan goib itu ngomong, katanya udah pusaka itu simpan aja sama kamu, takut dipakai lagi sama orang lain, jangan disimpan di sini. Nanti suatu saat pusaka ini ada yang ngambil. Kalau 10 tahun masih ini, udah kamu hanyutkan aja ke sungai. Terus gimana ini duitnya? Ya itu terserah kalau masalah duit. Cuman dia pesan, katanya udah jangan sekali-kali melakukan ini, kamu udah ibadah aja yang benar, jangan turuti orang-orang yang memang melakukan hal-hal yang sifatnya syirik kayak gini. Gak boleh. Sekali lagi kamu gak akan selamat. Pak Nurdin gak akan selamat. Yang punya rumah ini, ya kata saya tuh sosok yang 3 goib itu, yang 2 yang mirip Arab sama yang pakai pangsi itu, ya pamitan pergi. Dan perginya tuh disertai dengan di dalam tuh cahaya tuh kayak lebih cepat gitu, kayak kalau kita diskotik gitu, kayak lebih ini, terus disertai dengan angin. Dan hilangnya tuh ya berkedip pun udah hilang gitu. Akhirnya saya narik nafas dan saya pun ya maksudnya meneteskan air mata gitu, Mang Eja. Ya maksudnya alhamdulillah saya lepas dari masalah ini ya, terutama si Andre gitu, Mang Eja. Pak Nurdin ya bangun, dia tuh di luar, di tengah rumah saya nyalain lampunya. Nih Pak Nurdin, kata saya tuh,
Pak Nurdin ngelihat uang itu tuh jadi kelihatan kayak ketawa, kayak gembira. Kata saya tuh, Pak Nurdin jangan gembira. Sekarang duit ini tahu berapa lah. Kata saya tuh, udah sekarang Pak Nurdin cepet-cepet berapa orang kesana tukerin dulu. Tapi caranya gimana Pak Nurdin? Tunjukin dulu satu ke penukarannya. Nanti kalau memang udah jelas baru diinin semua, takutnya palsu. Kata saya kalau palsu saya kena juga. Pak Nurdin sama temennya 2 orang langsung pergi gitu kan, sampai waktu itu berangkat dia tuh jam 2 malam sampai ke daerah nukerinya gitu kan ya. Dia nelpon ke saya, ini uang tuh asli katanya, terus digimanain? Ya kata saya tuh udah tukerin aja sekalian. Dia nelpon lagi katanya, jadi uang segini, ya udahlah kata saya tuh udah pulang. Ya otomatis lah harusnya dibagi 20 karena memang yang 6 orang nggak mau gitu kan, warga sini mungkin takut gitu ya mendengar ini akhirnya ya dibagi 14 orang. Cuman Andri kata saya jangan, kamu jangan. Andri itu cuman bawa 1 juta karena apa, nggak ada bensin gitu buat nganterin saya gitu kan, pakai mobil itu nganterinnya. Yang sisanya kata saya itu terserah Pak Nurdin. Cuma jangan sampai maksudnya bertengkar lah karena gara-gara masalah ini. Ya saya pun pamit pulang ke Bandung, dianterin sama Andre. Dan ya manusia namanya juga mungkin udah melihat hasil, ini hasil nggak ada apa-apa gitu kan ya, cuman kaget-kaget aja perasaan Pak Nurdinnya. Suatu saat itu sebulan lebih, 1,5 bulan lah dari sana. Jam 11 malam saya dapat telepon. Itu yang telepon tuh istrinya. Yang pertama, assalamualaikum. Saya bilang waalaikumsalam, dari siapa? Hakim. Itu nangis itu. Ngasih kabar bahwa Pak Nurdin ini tuh meninggal. Kata saya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Emang kenapa teh sakit? Enggak katanya. Jadi kan sama Hakim udah dibilangin, udah jangan bahaya. Jadi dia memaksa ritual sendiri gitu Dan kata istrinya itu baru ritual, memang ada goyangan, katanya ada reaksi dari dalam kamarnya. Cuman gak lama kemudian sosok Pak Nurdin itu dilemparin keluar sampai pintunya tuh jebol gitu. Masih hidup gitu, masih ini, cuman keluar darah gitu. Mau dibawa ke rumah sakit, sebelum nyampe rumah sakit meninggal. Ya udah kata saya tuh, ya sabar aja. Mungkin itu udah kehendak Allah, mau gimana lagi gitu. Mungkin saya besok insya Allah ke sana, dan besoknya saya ke sana. Ya baik buruk saya kan harus ini ya, saya menjenguk, melayat, penasaran saya lihat, ternyata di sininya tuh jadi ada bekas hitam dari sini ke sini tembus Ya akhirnya dikebumikan, dan saya pun pulang dan bareng sama Andre. Saya lebih menasihati sama Andre gitu kan ya. Jangan udah deh kata saya, jangan sekali lagi tuh. Salah satu contohnya, dan Andre pun nangis merasa bersalah gitu kan ya. Karena udah mengikuti sertakan saya. Ya alhamdulillah sekarang ya Andre ya maksudnya udah mulai usaha lagi gitu. Udah ini lagi dengan. Jadi melakukan penarikan barang goib itu penuh resiko ya. Iya, Pertama, resiko. Umumnya penipuan. Yang Ya. kedua bisa berhasil bisa enggak. Kebanyakan sih dari kisah-kisah di Malam Mencekam banyak yang enggak berhasil ya. Jadi gini ya menurut saya jadi kalau penarikan masalah yang ginian tuh ya kebanyakan kan cuma resikonya yang didapat. Ya duit, resiko nyawa gitu kan ya. Hasilnya jarang. Terus memang dikasihkan tapi tukar. Oke, pesan untuk penonton yang suka menarik barang goib. Ini ya Singkat aja. sekalian saya buat penonton. Jadi janganlah berharap dari masalah penarikan masalah uang gini. Ya kita ingatlah masalah resikonya. Sekali lagi resikonya. Allah tuh nyari jalan buat rezeki itu bukan dari sini. Saya udah mengalami sendiri. Jadi janganlah, mendingan kita kerja, sabar, tawakal gitu. Semua pasti ada jalannya. Yang penting kita memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kang Hakim datang membantu Andre dan Pak Nurdin untuk mencari jalan keluar. Namun yang terbuka
justru sesuatu yang tak seharusnya. Harta itu memang nyata adanya, namun dijaga oleh sesuatu yang tak pernah semua manusia bisa melihatnya. Dan saat Pak Nurdin mengulang jalan itu, tak ada lagi yang tersisa di sana. Karena keserakahan tak pernah membawa pulang. Hal itu hanya akan membawa kehilangan. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang, cuma dengan Rp10.000 per bulan loh. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.